Bapak Ibu dan teman-teman, selamat hari Minggu. Dan kembali lagi di online service kita di setiap hari Minggunya. Aku gak mau capek-capek mengingatkan setiap kita untuk kita tetap semangat, kita tetap keep up our spirit untuk memuji dan menyembah Tuhan, untuk bangun hubungan sama Tuhan, biar di tengah-tengah situasi yang sulit apapun itu, kita boleh tetap merasakan kebaikan Tuhan, kita boleh tetap punya sudut pandang yang baik, sudut pandang yang benar di mana Tuhan tetap bekerja dalam kehidupan setiap kita. Oke, so mari kita mulai praise and worship kita. Kalau mau berdiri, mau tepuk tangan, boleh. Tidak ada yang melarang. This is your stage. Just you and God. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Katakan dengan segenap hati. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Mari nyatakan Dia Allah yang ajaib. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa buat kehidupan setiap kami, perbuatan-Mu ajaib dalam kehidupan kami Tuhan.
Biar kami boleh menyaksikan, kami boleh merasakan dalam hidup kami betapa Engkau bekerja secara luar biasa. Jamah setiap kami Tuhan, jamah hati setiap kami. Biar apapun kondisi kehidupan kami boleh tetap berpegang teguh sama Engkau. Kami boleh meletakkan pengharapan kami boleh meletakkan iman kami Tuhan hanya dalam Kristus. Dan kami gak perlu takut Tuhan. Kami gak perlu khawatir. Karena kami tahu Engkau Allah yang selalu bersama dengan setiap kami. Ini doa setiap kami Tuhan. Ini kerinduan setiap kami. Biar Engkau Allah yang tahu setiap isi hati kami. Engkau Allah yang paling mengerti Tuhan. Terima kasih Yesus. Sertaku, Kau Allah ada bagiku di setiap
rencanamu, terangi jalanku, kuasamu sempurna, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku kau sediakan, tak pernah gagal rencanamu, terangi hidupku, kuasamu sempurna, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu, harapanku, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu, ku percaya ku aman, ku percaya ku aman dalam-Mu, ku percaya Tuhan, ku percaya ku aman dalam-Mu. Ku aman dalam Yesus, ku aman dalam Yesus, Kau yang ku percaya, Kau yang ku andalkan dalam hidupku selamanya, selamanya Kau pegang hidupku. Thank you, Jesus. We praise you, Lord. We praise you, Lord. Biar setiap lagu yang kami naikkan Tuhan, itu boleh menyenangkan hati-Mu. Biar setiap lagu yang kami nyanyikan, itu boleh benar-benar keluar dari hati setiap kami. Kami ada sebagaimana kami ada hari ini, itu semua karena Engkau Tuhan. Karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami memanfaatkan waktu yang ada untuk kami bisa memuji, untuk kami bisa menyembah Engkau, untuk kami bisa bangun hubungan sama Engkau Tuhan. Untuk kami bisa mempererat hubungan kami sama Engkau. Dan kami mau yakini Tuhan dalam hati setiap kami. Kami mau yakini dengan iman kami setiap lagu yang kami nyanyikan Tuhan. Biar itu boleh menjadi doa setiap kami. Boleh membangkitkan iman kami sama Engkau Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu.
Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Kami perlu Engkau Tuhan. Ku perlu Engkau, Yesus. Haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Firman-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Firman-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Biar ini boleh menjadi doa setiap kami Tuhan. Biar gak ada satu hal lain pun yang kami andalkan dalam kehidupan kami kecuali Engkau. Biar kami boleh terus berpegang teguh sama Engkau Tuhan. Kami boleh terus punya hubungan yang intim sama Engkau. Roh Kudus boleh terus berbicara dalam hati setiap kami. Biar kami boleh tetap peka Tuhan terhadap Engkau. Kami percaya Tuhan di waktu-waktu ini, kami percaya ini merupakan saat-saat istirahat bagi setiap kami. Saat-saat kami untuk merecharge diri kami, merestart kehidupan kami Tuhan, untuk kami bisa kembali dekat sama Engkau. Setiap kami yang jauh, kami boleh kembali dekat sama Engkau. Setiap kami yang mulai terhilang Tuhan, kami boleh pulang Tuhan dalam pelukan Bapa. Dan kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang selalu menunggu setiap kami, Engkau Allah yang selalu
menanti kedatangan setiap kami untuk kembali sama Engkau Tuhan. Dan kami mau pakai waktu-waktu ini untuk bisa menyenangkan hati-Mu, untuk bisa punya kehidupan yang dekat sama Engkau Tuhan dan mengerti apa yang jadi kehendak-Mu dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa untuk waktu-waktu di mana kami bisa memuji dan menyembah Engkau bersama-sama. Kami berdoa biar Engkau lah yang tetap pimpin setiap kami untuk melanjutkan online service kami Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya boleh sama-sama katakan amin. Shalom saudara-saudara, senang sekali bisa bertemu dengan saudara-saudara walaupun masih dalam ibadah online. Damai sejahtera dan kasih karunia Allah selalu menyertai saudara-saudara sekalian. Saudara, hari ini mari kita mulai firman Tuhan dengan langsung membaca ayatnya terlebih dahulu. Yuk kita baca sama-sama saudara. Katakan, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Amin. Saudara, kalau saudara perhatikan dengan baik di dalam firman Tuhan, Tuhan kita sangat suka menggunakan ilustrasi tumbuh-tumbuhan. Saya senang dengan kata tumbuh-tumbuhan saudara, karena akar katanya adalah tumbuh. Dan coba kalau saudara perhatikan pertumbuhan dari bayi menjadi anak, pertumbuhan sebuah kota yang tadi mirip kota kecil atau desa, kemudian menjadi kota modern, atau pertumbuhan sebuah usaha dan lain sebagainya, pasti akan menimbulkan decak kagum saudara-saudara sekalian. Dan memang itu seharusnya saudara mengenai pertumbuhan. Tapi hari ini saya mau ingatkan kepada saudara-saudara sekalian, Tuhan tidak mau cuman kekaguman terjadi karena saudara melihat hal-hal yang sifatnya jasmani. Tapi Tuhan juga mau saudara melihat bagaimana hal-hal mengagumkan terjadi karena pertumbuhan rohani saudara. Itulah sebabnya kenapa ayat tadi saya ajak saudara untuk baca lagi saudara. Karena di situ saudara melihat bahwa Tuhan mau kita bertumbuh. Mari kita lihat sekali lagi ayat tersebut saudara. Dikatakan orang benar akan bertunas. Bertunas itu bertumbuh, arti sederhananya saudara. Dan kalau saudara perhatikan lagi katanya seperti pohon korma. Saudara, pohon korma adalah jenis pohon yang hanya tumbuh di daerah padang gurun pada awalnya saudara. Walaupun sekarang sedang dibudidayakan di daerah bukan padang gurun. Jadi Tuhan mau ingatkan saudara, pertumbuhan itu mengagumkan. Sekalipun kondisi menyebabkan saudara tidak bisa bertumbuh, tapi oleh karena Tuhan mau dan memampukan saudara, saudara bisa bertumbuh. Sekalipun kondisinya tidak menunjukkan saudara bisa bertumbuh. Dan yang kedua tadi seperti pohon aras dikatakan saudara. Pohon aras itu menurut informasi yang saya dapat, tadinya hanya sebuah biji saudara. Tapi dia bisa bertumbuh menjadi pohon yang tingginya 20 meteran. Bahkan saudara, ada yang mencapai 40 meteran. Nah kalau saudara mau bayangkan, lihatlah gedung yang bertingkat 15. Itu biasanya sekitar 40 meter saudara. Luar biasa. Tuhan ingin pertumbuhan kita luar biasa. Dan Tuhan mau kita mengalami hal-hal yang mengagumkan karena bertumbuh. Makanya hari ini saudara, saya mau mengajak saudara. Memang situasi seolah-olah membuat kita tidak bisa bertumbuh. Saudara tidak bisa banyak keluar. Kelihatannya terbatas, mungkin juga sebagian pelayan tidak bisa terlibat dalam pelayanan. Tapi sekali lagi saudara, Tuhan mau saudara bertumbuh. Dan Tuhan pasti mampukan saudara bertumbuh. Itulah sebabnya hari ini lewat firman Tuhan, Tuhan mau mengingatkan kepada kita semua. Atau yang belum tahu, saudara, Tuhan mau memberitahukan kepada saudara semua. Bahwa kalau kita mau bertumbuh saudara, kita akan mengalami hal ini. Dan inilah tema firman Tuhan hari ini saudara. Boleh katakan sama-sama dengan saya. Hal-hal mengagumkan dari pertumbuhan rohani. Sekali lagi saudara, hal-hal mengagumkan dari pertumbuhan rohani. Coba lihat sebentar gambarnya saudara. Saya yakin saudara pernah lihat gambar ini. Dan memang Tuhan memakai ini saudara dalam bertumbuh. Yaitu proses metamorfosis dari ulat menjadi kupu-kupu. Ulatnya tidak menarik perhatian. Tapi begitu menjadi kupu-kupu, dia menjadi hal yang mengagumkan.
Nah, ini juga yang Tuhan mau kita alami, saudara. Kalau kita bertumbuh, ada hal-hal yang mengagumkan. Saya diberikan kata-kata mutiara, nanti saya akan post di IG Blessing Community supaya saudara bisa ikutin lagi, saudara. Pertumbuhan akan menghasilkan hal-hal yang membuat saudara terkagum-kagum akan Tuhan dan hidupmu penuh dengan hal mengagumkan. Saudara, kalau kita mau bertumbuh, saudara akan semakin kagum sama Tuhan. Dan ini penting, saudara. Supaya kita tidak kehilangan iman, supaya kita tidak goyah. Mari kita mau alami semakin kagum dengan Tuhan. Dan bagaimana semakin kagum dengan Tuhan, saudara, kalau kita bertumbuh. Saudara akan melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan saudara. Saudara kagum akan Tuhan. Dan yang tidak kalah penting, saudara, saudara akan melihat juga bagaimana hidup saudara dibuat mengagumkan oleh Tuhan. Mari hari ini, saudara, saya mau mengajak saudara-saudara sekalian. Mari kita alami pertumbuhan. Dan biarlah hari ini dengan kita membahas 5 hal yang mengagumkan dalam pertumbuhan. Saudara terus bersemangat untuk mengalami pertumbuhan. Nah, saudara, apa 5 hal yang mengagumkan itu, saudara? Kita mau lihat dari lambang yang diberikan 2 pohon yang tadi disebut dalam ayat firman Tuhan. Yang pertama, mari kita mau lihat sama-sama, saudara. Saudara dikatakan orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Nah, pohon korma, saudara, itu saudara bisa lihat dia tumbuh di daerah padang gurun, melambangkan 3 hal. Kekuatan, kesetiaan, dan kebajikan. Dan nanti saudara akan lihat betapa ini hal mengagumkan, saudara. Saudara akan membuat diri saudara akan bangga akan Tuhan. Tapi belum selesai, saudara. Masih ada satu lagi. Mari kita lihat satu lagi, saudara. Dikatakan pohon aras. Itu gambar pohon aras, saudara. Pohon aras itu lambang 3 hal juga, saudara. Ada satu yang sama dengan pohon korma. Yaitu yang pertama, kekuatan. Tapi selain kekuatan, dia memberikan ketabahan dan daya tahan. Amin, saudara. Saudara, 5 hal yang mengagumkan kalau saya boleh rangkumkan kepada saudara-saudara. Kalau saudara bertumbuh, saudara akan mengalami 5 hal yang mengagumkan ini. Mari kita lihat sekali lagi PowerPoint-nya, saudara. Katakan sama-sama dengan saya, saudara, supaya saudara termotivasi sehabis firman Tuhan ini. Saudara mau bertumbuh terus, katakan sama-sama dengan saya. Hal-hal mengagumkan dari pertumbuhan rohani. Menjadi kuat, setia, bajik, tabah, dan mempunyai daya tahan. Amin, saudara. Saudara, kalau kita mau bertumbuh, kita akan menjadi kuat. Kita akan menjadi setia. Kita akan menjadi bajik. Kita akan menjadi tabah dan mempunyai daya tahan. Saya mau jelaskan 5 hal ini. Bagaimana ini akan menjadi hal yang mengagumkan dalam kehidupan saudara-saudara. Sehingga saudara mau bertumbuh terus. Yang pertama, saudara, yuk katakan sama-sama menjadi kuat. Dan kita baca ayatnya, saudara, untuk menemukan Tuhan mau kita menjadi kuat seperti apa, saudara ya. Mari kita baca sama-sama ayatnya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Saudara, firman Tuhan mengatakan, kalau saudara mau jadi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Artinya orang-orang yang terus mau mengandalkan Tuhan. Saudara, berarti saudara itu sedang bertumbuh kalau saudara mau mengandalkan Tuhan. Dikatakan saudara akan seumpama Raja Wali yang naik terbang. Saya yakin saudara, sebagian saudara minimal pernah mendengar saya menjelaskan. Saudara, Raja Wali adalah seekor burung yang satu-satunya bisa terbang di tengah-tengah angin badai yang menyerang. Kalau burung lain langsung tidak berani terbang, saudara. Tapi dia tetap bisa terbang, memanfaatkan angin badai itu untuk terbang semakin tinggi. Itulah hal yang mengagumkan dengan kekuatan Tuhan. Kalau saudara terus mau bertumbuh, saudara akan kuat seperti Raja Wali, saudara. Dan saudara akan alami walaupun ada badai tantangan, saudara tetap terus bisa bertumbuh. Alami itu, saudara. Tidak ada persoalan yang bisa menghancurkan saudara. Tapi persoalan, tantangan, penderitaan itu menjadi batu pijakan untuk saudara melompat semakin bertumbuh,
serupa Kristus. Dengan apa saudara? Dengan saudara ngalami menjadi kuat karena saudara mau bertumbuh. Dan dalam ayat ini juga boleh kita lihat sekali lagi saudara, dikatakan bahwa bukan saja akan seperti Raja Wali yang terbang tinggi saudara, tapi dikatakan saudara akan seperti orang yang berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Ini maksudnya apa saudara? Kita mau lihat poin yang kedua langsung saudara ya. Ini artinya saudara, saudara akan bertumbuh dengan baik sehingga saudara mempunyai daya tahan. Amin saudara, betul. Mempunyai daya tahan. Saudara, daya tahan ini kalau saya boleh berikan definisinya, kemampuan bertahan terhadap segala pengaruh dari luar yang dapat merugikan. Kemampuan bertahan dari segala pengaruh luar yang dapat merugikan. Saudara, jangan lupa, kita tidak pernah bisa mencegah situasi di luar kita terjadi. Karena kita tidak punya kendali, saudara. Kita tidak punya kendali pandemi ini menyerang. Kita tidak punya kendali kalau ada orang bermaksud jahat sama kita. Kita tidak punya kendali, saudara. Tapi kata firman Tuhan, saudara bisa punya kemampuan bertahan. Artinya tidak mengizinkan hal yang terjadi itu merusak atau menghancurkan saudara. Makanya kita bisa lihat saudara, ada anak Tuhan. Kemarin saya diberkati saudara, ya. Tepatnya beberapa hari yang lalu sih, seorang teman saya mengirim sebuah lagu saudara. Tapi lagu itu justru diciptakan oleh istri daripada teman dari teman saya saudara. Dan lagu itu ciptakan sementara dia bergumul dengan penyakit kankernya. Ada orang bergumul dengan penyakit kanker menyerah. Ada orang saya tahu, saya dengar sendiri, dia malah minta biar cepat mati dah saudara. Dia menyerah dengan penyakit kankernya. Tapi saudara, kalau orang yang mempunyai daya tahan dari Tuhan, seperti istri dari teman-temannya saya, justru dia menciptakan sebuah lagu yang sangat menguatkan, meneguhkan saudara. Kenapa saudara? Karena dia tahu, sekalipun penyakitnya belum disembuhkan, tapi dia tetap boleh bertahan dalam imannya. Karena dia bertumbuh rohaninya dalam Tuhan. Saya yakin saudara ingat ayat terkenal ini, tapi saya tidak akan tampilkan karena udah beberapa kali saya tampilkan dalam khotbah saya hari-hari ini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku, Filipi 4 ayat 13. Saya percaya orang Kristen itu mempunyai daya tahan kalau dia mau bertumbuh saudara. Apapun yang dia hadapi, dia bisa hadapi dan dia tidak menyerah. Satu lagi saudara berhubungan dengan daya tahan adalah definisinya kemampuan untuk tahan uji. Saya percaya saudara, kalau beberapa waktu yang lalu kita baru menyelesaikan kitab Yakobus dalam pembacaan Alkitab kita. Tuhan bilang, hitunglah sebagai kebahagiaan bila engkau menghadapi berbagai pencobaan. Tapi saya mau jelaskan sedikit saudara, karena di bawah ada pencobaan yang jangan kita alami. Sebetulnya dalam bahasa aslinya itu dua kata berbeda. Pencobaan yang kita harus hindari namanya temptation, saya nggak mau bahas ini saudara. Tapi pencobaan yang kita bisa hadapi namanya trial atau ujian saudara. Dan saudara, inilah salah satu daya tahan. Kalau saudara harus menghadapi trial, saudara harus menghadapi ujian, saudara mengalami sakit karena ujian, saudara mengalami ditipu orang karena ujian, saudara mengalami pandemi ini karena ujian, Tuhan akan mampukan saudara terus bertumbuh saudara. Makanya hari ini terus saudara mau bertumbuh. Karena hal yang mengagumkan. Pertama tadi saya sudah katakan, kita akan menjadi kuat dalam Tuhan. Yang kedua, kita mempunyai daya tahan saudara. Tapi masih ada 3 lagi yang pasti akan membuat saudara terkagum-kagum. Mari kita lihat yang ketiga saudara. Katakan sama-sama dengan saya, menjadi setia. Amin saudara. Saudara, yang ketiga adalah kalau kita terus mau bertumbuh saudara. Saudara akan bertumbuh menjadi orang yang mau setia saudara. Saudara akan tumbuh menjadi orang yang setia. Dan firman Tuhan mengatakan loh saudara, ini sesuatu yang dicari-cari ya. Saya tidak akan mengajak saudara membukanya, tapi Amsal 19 ayat 22 bagian A mengatakan, sifat yang diinginkan pada seorang ialah kesetiaannya. Orang sangat senang melihat kesetiaan. Bahkan kita mendorong saudara, ya, bertumbuhlah menjadi orang yang setia. Dan itu dahsyat saudara. Saya akan buktikan bagaimana kalau saudara bertumbuh menjadi orang yang setia.
saudara akan menjadi orang yang dipercayakan perkara-perkara yang besar. Kenapa? Karena firman mengatakannya, saudara. Yuk kita baca sama-sama ayatnya, saudara. Katakan sama-sama dengan saya. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saudara, kata firman Tuhan, kalau kita mau bertumbuh menjadi orang-orang yang setia, Tuhan tuh akan percayakan perkara-perkara yang besar. Dan memang kalau saudara mau flashback ya dalam kehidupan saudara, bagaimana dari satu tingkat saudara naik ke tingkatan yang lain ya. Tapi saudara, saya mau ingatkan ya, dipercayakan perkara besar sama Tuhan, jangan batasi dalam soal berkat keuangan saja saudara. Saya percaya berkat keuangan Tuhan mau berikan. Tapi kalau kita mengukur hanya berkat keuangan, saudara, nanti orang-orang jahat yang uangnya banyak bisa bilang gini, kalau gitu saya juga udah jadi setia lu sama Tuhan lu. Kejahatan yang saya lakukan ini membuat saya makin kaya. Saudara, justru kalau kita mau ukur pertumbuhan kita adalah, kita semakin mempunyai karakter-karakter yang tadi saudara. Kuat, mempunyai daya tahan, dan menjadi setia saudara. Dan kalau kita flashback tadi saya katakan, saudara akan lihat deh. Bagaimana kok Tuhan mempercayakan hal-hal dan salah satunya memang keuangan saudara. Tapi karena saudara belajar setia dengan apa yang Tuhan percayakan. Kalau saya boleh flashback saudara, ketika pertama kali saya belajar pelayanan, hampir 40 tahun yang lalu, saya bantu antar jemput anak-anak sekolah minggu aja. Kemudian saya mulai bisa memimpin pujian di anak-anak sekolah minggu. Akhirnya saya bisa mulai bercerita, memimpin pelayanan remaja dan selanjutnya. Tapi saya mau katakan saudara-saudara, karena saya belajar setia. Dalam bertumbuh itu perlu menjadi setia saudara. Dan itu akan menimbulkan hal-hal yang mengagumkan dalam kehidupan saudara-saudara sekalian. Mari saudara, alami menjadi setia dalam pertumbuhan rohani saudara. Dan masih ada selanjutnya keempat yang tidak kalah pentingnya. Katakan sama-sama dengan saya saudara, menjadi bajik. Saya langsung tuliskan definisinya saudara. Saya senang definisinya saudara ya. Dikatakan mempunyai nilai-nilai dan suka mendatangkan kebaikan. Saudara, bukankah ini hal yang kita rindukan saudara? Dan mari kita baca ayatnya dulu saudara sebelum saya lanjutkan saudara. Tuhan mau loh kita berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Kita baca ayatnya saudara. Ya. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan, perhatikan saudara, berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Amin. Kalau saudara mau bertumbuh, saya percaya saudara, saudara akan menjadi orang yang bajik. Orang yang hidupnya punya nilai-nilai, punya prinsip, gak gampang kompromi saudara. Dan satu hal lagi yang tidak kalah penting saudara, suka mendatangkan kebaikan. Suka mendatangkan kebaikan. Saudara, bukankah itu jenis orang yang kita suka bergaul saudara? Orang yang suka mendatangkan kebaikan. Walaupun dia mungkin menegur, tapi menegurnya untuk mendatangkan kebaikan. Walaupun dia mungkin mendisiplinnya untuk mendatangkan kebaikan. Nah itulah hal yang mengagumkan akan terjadi dalam kehidupan saudara kalau saudara mau bertumbuh. Saudara akan menjadi orang yang bajik sehingga saudara punya nilai-nilai dan apapun yang saudara kerjakan mendatangkan kebaikan kepada orang lain. Makanya saudara, sebelum saya masuk yang terakhir, kita lihat sebuah ayat lagi. Makanya Tuhan mengingatkan kepada kita semua. Ya, dalam 2 Petrus 1 ayat yang kelima, saudara kalau mau baca lengkap dari ayat yang ke-1 sampai dengan ayat 7 atau 8 setelah dikatakan ayat yang kelima ini, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Nah kalau sudah lihat di gambar, ya kita lihat di gambar sebentar saudara, itu adalah tangga naik ya saudara ya, kalau kita ini bertumbuh dalam iman Kristen kita. Dimulai yang pada dasar itu iman saudara. Tapi Tuhan bilang yang pertama-tama kita harus tambahkan setelah iman apa saudara? Kebajikan. Baru kita naik sampai kepada kasih agape. Jadi jelas saudara, kita
harus bertambah dalam kebajikan. Dan kalau kita bertumbuh saudara, pasti kita bertambah dalam kebajikan. Apapun yang saudara lakukan, saudara akhirnya mempunyai orang yang punya prinsip, punya nilai-nilai. Dalam saudara mengelola keuangan saudara, dalam saudara membina rumah tangga saudara, di dalam saudara menjalankan bisnis saudara, dalam saudara bergaul dengan banyak orang, saudara mempunyai nilai-nilai. Saudara nggak mau kompromi. Ketika orang mengajak saudara melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, dengan sopan tapi berani saudara mengatakan, maaf saya tidak bisa lakukan. Kenapa saudara? Karena saudara menjadi orang yang bajik. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya, biarlah ini boleh menambah saudara untuk terus rindu bertumbuh dengan baik. Karena kalau orang yang bertumbuh saudara, yang kelima akan menjadi apa saudara? Katakan sama-sama, menjadi tabah. Saya langsung berikan definisinya saudara ya, yang saya dapatkan. Yaitu boleh baca sama-sama saudara, keadaan kuat hati menghadapi bahaya dan berani. Keadaan kuat hati menghadapi bahaya dan berani. Mari kita baca ayatnya saudara. Ini ayat yang terakhir yang kita mau baca saudara. Boleh baca sama-sama dengan saya. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan. Dan bertekunlah dalam doa. Amin. Saudara, yang terakhir. Setelah kita mengalami menjadi kuat. Setelah kita mengalami, kita mempunyai daya tahan. Wow, mengagumkan saudara ya. Setelah kita menjadi setia dan menjadi bajik. Yang kelima kita akan menjadi tabah. Kita akan kuat hati kalau kita harus menghadapi bahaya karena kita ikut Tuhan. Saudara, Tuhan gak pernah menjanjikan kalau saudara ikut Tuhan tuh gak ada tantangan. Gak ada orang yang gak membenci saudara, gak ada saudara. Pasti saudara ada orang yang tidak suka sama kita justru karena kita percaya Tuhan. Tapi saudara kuat hati, nggak mau undur. Dan saudara akan berani menghadapinya. Karena apa saudara? Karena saudara bertumbuh menjadi tabah. Dan tabah itu dicirikan 3 hal yang tadi kita baca. Boleh kita lihat sekali lagi ayatnya saudara? Ya, ada 3 hal. Saudara pasti bersukacitanya dalam pengharapan. Saudara waktu saudara punya sukacita, bukan karena harta yang banyak, bukan semuanya lancar. Tapi pengharapan kepada Yesus. Yang kedua saudara, sabar dalam kesesakan. Artinya ketika hal yang menyesakan belum berlalu, saudara bilang, tolong Tuhan, saya tetap kuat menjalani semuanya ini. Dan yang tidak kalah pentingnya, bertekun dalam doa. Saudara-saudara, mari kita ingat saudara, pertumbuhan rohani itu pasti akan membuat saudara terkagum-kagum. Saya senang dengan sebuah lagu mengatakan, sebuah lagu lama saudara. Tak pernah kecewa mengiring Yesus. Saudara, mengiring Yesus gak pernah kecewa. Dan apa hal yang membuat saudara terkagum-kagum sehingga saudara tidak akan kecewa mengiring Yesus? Saudara melihat pertumbuhan saudara membuat saudara, ya saya mau ulangi 5 poin ini saudara sebagai penutup khotbah hari ini. Boleh katakan sama-sama, saudara melihat hal ini. Hal-hal mengagumkan dari pertumbuhan rohani. Saudara menjadi kuat, setia, bajik, tabah, dan mempunyai daya tahan. Kalau saudara sungguh-sungguh mengiring Tuhan, saudara tidak akan kecewa. Karena saudara lihat bagaimana saya menjadi semakin kuat loh. Saya tidak gampang dikalahkan dengan tantangan cobaan. Bahkan saya mengalahkan tantangan cobaan. Saya mempunyai daya tahan. Sementara saya menghadapi proses untuk kepada kemenangan, saya bukan menyerah. Malah tadi seperti istri dari teman-temannya saya. Dia malah menghasilkan lagu yang boleh menguatkan orang lain. Sementara dia masih bergumul dengan penyakit kankernya. Dia boleh menjadi orang yang setia. Dan saudara, orang setia akan melihat hal-hal yang mengagumkan. Bagaimana dia dipercayakan perkara-perkara yang besar sama Tuhan. Dia menjadi tabah. Tetap kuat. Kalaupun ada yang menantang dia, menekan dia, karena dia percaya sama Tuhan. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya saudara, dia terus boleh menjadi orang yang mempunyai nilai-nilai. Ini yang keempat tepatnya saudara ya. Menjadi orang yang bajik. Saudara semakin tidak mudah berkompromi, tapi saudara semakin punya prinsip-prinsip yang bukan mau menunjukkan saudara orang hebat. Prinsip karena saudara percaya hanya firman Tuhan yang benar. Mari saudara, saya tidak akan panjangkan firman Tuhan, tapi saya mendorong saudara. Jangan berhenti bertumbuh dalam kerohanian saudara.
Jangan pernah berhenti terus membaca firman yang sedang kita biasakan hari-hari ini, suka firman. Karena kunci bertumbuh dimulai dengan suka firman. Jangan berhenti suka bersekutu, saudara. Yuk kita membutuhkan orang lain dalam bertumbuh. Dan saudara-saudara seiman kita adalah orang-orang atau komunitas yang Tuhan berikan untuk kita bertumbuh. Sekalipun mungkin ada saudara seiman yang Tuhan izinkan mengecewakan kita. Tapi kalaupun lewat hal yang mengecewakan itu, saudara, kalau kita mau bertumbuh, itu membentuk kita menjadi kuat, mempunyai daya tahan, menjadi bajik, saudara, karena saudara jadi semakin punya nilai-nilai. Dan jangan lupa, saudara, untuk terus kita bertumbuh. Bangun gaya hidup murid Kristus, suka bersaksi. Apa yang saudara alami, saksikan sama orang lain. Dan saudara akan semakin bertumbuh, karena apa? Waktu saudara ceritakan sama orang lain, saya yakin, bukan aja orang lain mulai tahu apa yang Yesus bisa perbuat, tapi saudara semakin yakin apa yang Yesus bisa perbuat. Dan saudara terus bertumbuh dalam kerohanian saudara-saudara. Mari terus bertumbuh. Dan mari terus alami hal-hal yang mengagumkan karena bertumbuh. Saya mau doakan saudara, supaya saudara terus bertumbuh. Tapi sebelum saya doakan, mari dengarkan pujian ini. Dan setelah itu kita akan tutup dalam doa. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Yuk mari kita mau berdoa, saudara. Tuhan Yesus, kami menyatukan hati kami. Biarlah kami tidak mau berhenti bertumbuh secara rohani. Dengan suka firman, dengan suka bersekutu, dengan suka bersaksi. Karena kami tahu hidup mengiring Tuhan itu penuh dengan hal yang mengagumkan. Tapi hal yang mengagumkan itu menjadi kuat, mempunyai daya tahan, menjadi setia, menjadi bajik dan menjadi tabah.
Itu kami alami kalau kami mau bertumbuh terus. Hamba mau berdoa, mungkin ada di antara anak-anakmu yang tergoda untuk menyerah. Karena situasi, kondisi dan mengatakan, sudahlah saya tidak bisa bertumbuh lagi. Biarlah mereka bangkit dan terus mau bertumbuh. Dan melihat hal-hal yang mengagumkan terjadi karena mereka terus mau bertumbuh. Terima kasih Tuhan Yesus. Hai disciples, welcome home. Walaupun sekarang kita beribadah di rumah kita masing-masing, tapi percayalah hadirat Tuhan dapat kita rasakan dimanapun kita berada. Minggu depan adalah minggu perjamuan kudus. Jemaat diharapkan mempersiapkan diri dengan menyediakan roti dan anggur masing-masing. Kami menyediakan layanan hotline WhatsApp DCC Taman Surya pada nomor 0813 8964 1130. Atau Anda juga dapat follow akun Instagram DCC Taman Surya di @dcc_taman_surya. Ibadah di Siut akan diadakan pada minggu ke-1 dan ke-3 setiap bulannya, dimulai pada jam 11 pagi. Pastikan Anda tidak melewatinya. Pika di Siut diundur pada bulan Juli. Tanggal dan waktu akan diinfokan lebih lanjut. PWR Service yang diadakan pada tanggal 21 Juni diubah menjadi DC Youth Online Service. Mengenai pembacaan ayat The Journey, setelah pembacaan Perjanjian Baru habis, kita akan melanjutkan pembacaan pada Perjanjian Lama, dimulai dari Kitab Kejadian. Pembacaan akan dilakukan 3 pasal sehari. Berikut adalah pembacaan ayat The Journey di sisi Taman Surya selama seminggu ke depan. Sekian info pada minggu ini. God bless you. Bapak Ibu, selamat pagi setelah Anda mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Anda terus menjadi pelaku firman Tuhan yang luar biasa, bertindak dan melakukan menjadi saksi Kristus. Kita tidak hanya mendengar firman Tuhan, tapi biarlah kita menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita angkat pujian, ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Saya akan berdoa buat Bapak Ibu yang berulang tahun pada minggu ini mulai 1 Juni hingga 13 Juni. Memberkati Bapak Kanagoli, memberkati Ibu Yuli, memberkati Saudara Immanuel, memberkati Ibu Yunike Trisilia Kalalau, memberkati Bapak Wery Mahale, memberkati Saudara Yoga, memberkati Saudara Clarendro Oscar. Bapak, kiranya Engkau tambahkan 1 tahun dalam kehidupan mereka. Apapun yang mereka kerjakan berhasil, beruntung Bapak. Hikmat marifat turun atas kehidupan mereka, sehingga makin hari mereka makin mencintai Engkau, sehingga hidup yang Engkau beri menjadi bermakna dan memberkati orang lain. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita dan siap kita bersahabat. Bapa di sorga, kami berdoa juga buat gerejamu di masa-masa
krisis ini Bapa, biarlah gerejamu menjadi berkat bagi orang banyak. Gerejamu menjadi lilin terang di tengah masyarakat Bapa. Biarlah gereja-gereja sekitar kami di Jakarta bergandeng tangan, bersatu hati, meringankan beban masyarakat yang hari-hari ini mengalami kesulitan ekonomi Bapa. Buka hati para anak-anak-Mu Bapa untuk terus menjadi berkat bagi orang banyak. Biarlah di masa PSBB ini Bapa, kami berdoa agar hal ini akan terjadi normal kembali Bapa. Engkau menghalau seluruh virus-virus yang ada di Jakarta, khususnya di Indonesia Bapa, dengan kuasa darah-Mu Bapa. Engkau juga akan memberkati pendidikan, Engkau juga akan memberkati rumah sakit, Engkau juga memberkati masyarakat sosial Bapa, agar mereka dapat berkomunitas sedia kala. Terima kasih Bapa, turun belas kasihan-Mu atas bangsa Indonesia ini. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih sayang Bapa, Putra, Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus, mengasihi Anda dan saya hari ini hingga selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang percaya katakan, amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.